Recording in progress.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, saya Ravina Marta sebagai moderator pada kegiatan mentoring UAS semester Ganjil 2025 untuk pada mata kuliah termodinamika. Dengan Kak Bella, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan malam ini. Saya juga izin mengingatkan kepada kakak-kakak semuanya, apabila belum mengisi presensi, diharapkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Baik, sebelum kita memulai kegiatan tentoring pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Untuk Kak Bella, apakah sudah berada dalam Zoom? Sudah. Baik, karena Kak Bella sudah bersama kita, maka untuk forum selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Bella. Kepada Kak Bella, waktu dan layar saya persilakan. Oke, sebelumnya suara aku udah kedengaran belum? Udah, Kak. Aku izin share screen ya. Iya, Kak. Layarnya udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Udah. Sudah. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih buat LBI atas waktunya. Di sini aku izin untuk menerangkan sedikit. Sebelumnya kita belajar bareng-bareng ya, guys. Jangan kalau misal aku ada salah atau apa, kalian bisa ingetin. Oke, lanjut aja. Langsung aja kita ke soal nomor satu. Yang pertama, pada tekanan tinggi, gas nyata cenderung memiliki nilai faktor kompresibilitas Z lebih besar dari satu. Di mana kalian tahu sendiri bahwa rumus Z merupakan volume real dibagi dengan volume gas ideal. Jika Z-nya lebih dari satu, maka volume real itu lebih besar dari volume gas ideal. Nah, tapi di soal, pada tekanan tinggi, gas nyata cenderung memiliki nilai faktor kompresibilitas Z lebih besar dari satu, yang menunjukkan bahwa volume molar Fm gas nyata lebih kecil daripada gas ideal. Nah, ini salah karena harusnya itu volume gas real lebih besar daripada volume gas ideal. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa yang pernyataannya salah. Terus sebabnya pada tekanan tekanan tinggi tersebut gaya tolak menolak antar molekul dalam gas nyata menjadi lebih dominan. Nah, ini alasannya benar.
sehingga bisa karena pada tekanan tinggi molekul-molekul gas yang terkompresi itu masuk ke ruang yang sangat kecil sehingga mereka akan saling berdesakan, terus elektron-elektron juga akan saling menolak dan gaya repulsifnya mendominasi dibanding dengan gaya tarik, sehingga pernyataan sebabnya ini benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawabannya pernyataan salah dan alasan benar. Lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu gas nyata yang mematuhi persamaan gas van der Waals akan menyerupai gas ideal apabila, nah, di sini kan ada A sama B. Kita sebelumnya harus tahu dulu A itu apa dan B itu apa. Nah, A itu merupakan gaya tarik antar molekul, sedangkan B itu ukuran atau volume molekul. Nah, ada syarat suatu gas nyata itu memenuhi persamaan gas van der Waals. Yang pertama yaitu tidak ada gaya tarik-menarik antar molekul. Berarti kalau nggak ada gaya tarik menarik antar molekul, A-nya harus kecil. Terus yang kedua yaitu molekul dianggap tidak memiliki volume. Berarti volumenya juga harus kecil. Berarti B-nya juga kecil. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban nomor 2 itu konstanta A dan B harus bernilai kecil. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, mungkin aku anggap aman ya sampai sini. Nah, untuk yang nomor 3, diketahui suatu gas van der Waals memiliki suhu kritis dan tekanan kritis pada 30 derajat Celcius dalam 73 atm. Nilai konstanta B dari van der Waals tersebut adalah, nah kita bisa pakai rumus B ini, yang dimana B sama dengan RTC per 8 PC. Nah, sebenarnya rumus ini itu merupakan rumus turunan dari ini. BC sama dengan A per 27 B kuadrat dan TC sama dengan 8A per 27 RB. Nah, nanti kita substitusikan persamaan ini dan ditemuin rumus B sama dengan RTC per 8PC. Nanti dimasukin aja yang diketahui dan hasilnya segini. Oke, next pada soal nomor 4, di mana gas nyata nitrogen dapat dicairkan dengan menerapkan tekanan apabila suhu operasional lebih rendah daripada suhu kritis. Nah, ini sebelumnya kita harus tahu dulu suhu kritis itu apa. Nah, suhu kritis itu merupakan suhu maksimal di mana suatu gas itu bisa dicairkan dengan tekanan. Jadi kita bisa nyairin suatu gas dengan merubah-rubah tekanannya. Nah, berarti kan suhu maksimal ya, udah nggak bisa lagi ditambah lagi. Nah, berarti benar kan gas nyata nitrogen dapat dicairkan dengan menerapkan tekanan apabila suhu operasional lebih rendah daripada suhu kritis. Nah, sebabnya pada suhu di atas suhu kritis, kan tadi disebutkan bahwa suhu kritis itu suhu maksimal satu gas bisa dicairkan dengan tekanan. Nah, ini suhu di atas suhu kritis itu udah nggak bisa, berarti pernyataannya benar dan alasannya salah. Karena ketika suhu lebih besar dari suhu kritis, maka nanti tidak ada fase cair dan tidak bisa dibedakan mana yang cair dan mana yang gas. Oke, langsung nomor 5. Nanti misal aku kecepatan, kalian bisa langsung ngomong aja ya. Yang nomor 5 itu, soalnya, pada kondisi yang bagaimana, suatu gas nyata akan teramati sangat menyimpang dari hukum gas ideal. Nah, ada beberapa syarat suatu gas nyata itu menyerupai gas ideal. Yang pertama, tekanannya rendah dan suhunya tinggi. Nah, kita tinggal cari mana yang berlawanan dari syarat-syarat tersebut. Jawabannya yang ini. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Reaksi PCl5 bolak-balik PCl3 plus Cl2 dalam fase gas semua ya, memiliki nilai Kp sebesar 1,99 pada suhu 534 Kelvin. Jika semua gas diasumsikan ideal, nilai delta G reaksi tersebut adalah,
Nah, kita pakai rumus dari delta G sama dengan min RT ln KP. Kita tinggal masukin saja semuanya, kan udah diketahui KP-nya berapa, suhunya juga berapa. Terus abis itu R-nya kita pakai konstanta yang biasa, yaitu 8,314 Joule per mol. Ini hati-hati, ini masih dalam Joule per mol ya guys. Nah, nanti kita udah hitung hasilnya dapat berapa dan konversi ke kilojoule per mol. Yang nomor 7, untuk reaksi kimia berikut, 2 ICl menjadi I2 plus 2Cl2, manakah dari tindakan berikut yang meningkatkan jumlah Cl2 total? Nah, ini kita bisa pakai yang dari SMA dulu. Sebentar. Nah, di mana ketika kita mengurangi produk, maka dia akan bergeser ke produk. Jadi kita ketika mengurangi produk yang bergeser ke kanan. Ini pakai hukum di Chatelier. Dan manakah tindakan berikut yang akan meningkatkan jumlah Cl2? Kan kalau kita mengurangi Cl2, dia akan bergeser ke kanan. Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut. Nah, ini 2HI bolak-balik menjadi H2 plus I2 mempunyai nilai Kc sebesar 0,02 pada suhu 445 derajat Celcius dalam sebuah wadah pada suhu yang sama. Terdapat Hi, H2, dan I2 yang berturut-turut mempunyai konsentrasi 2 molar, 0,5 molar, dan 0,1 molar. Manakah dari pernyataan berikut yang tepat mengenai koefisien reaksi Kice untuk sistem tersebut? Nah, kita bisa pakai rumus untuk mencari konstanta, yaitu produk dibagi reaktan. Nah, ini kan udah diketahui juga konsentrasinya berapa masing-masing. Nah, konsentrasi H2 sebesar 0,5 dikali konsentrasi I2 0,1 dibagi konsentrasi Hi2 kuadrat. Ini ada yang bisa bantu, ini berapa hasilnya? Oke, maka langsung saja ya. Ini hasilnya 0,0125, di mana nilai ini lebih kecil daripada nilai K, karena nilai K-nya itu sebesar 0,02. Nah, kita tinggal lihat mana jawaban di sini yang nilai Q-nya lebih rendah daripada KC. Kan ini ada 2. Nah, cuman ini kan kayak hukum tadi, ketika kita mengurangi produk, maka dia akan bergeser ke kanan. Jadi yang akan bertambah itu H2 dan I2. Selanjutnya, nomor 9, untuk reaksi yang berlangsung secara eksotermis, jika kesetimbangan reaksi tersebut mematuhi persamaan Van Hoff, maka, nah kita harus tahu dulu eksotermis itu apa. Eksotermis itu reaksi yang melepaskan panas. Dan biasanya kesetimbangannya itu bergeser ke kiri, ke arah reaktan. Jadi ketika kita mereaksikan reaktan, nanti hasilnya akan menjadi produk plus panas. Kalian udah tahu kan hukum persamaan Van Hoff itu gimana? Yaitu ln K sama dengan min delta H per R dikali 1 per T plus C. Nah, di mana pada keadaan eksotermik itu delta H-nya harus lebih besar dari 0. Di mana
kalau delta H-nya lebih besar dari 0, maka persamaan delta H per R itu harus positif. Kan nanti, nih, kayak nomor 10, dia kan ada persamaan, dia sama dengan 11406 X plus 22,1. Nah, X-nya itu slope-nya kan min delta H per R. Nah, itu harus lebih besar dari 0. Nah, di mana yang berarti kan kurva KP versus seperti memiliki kemiringan yang positif, dikarenakan nilai delta H-nya itu harus lebih besar daripada 0. Lanjut, untuk nomor 10, ini kan udah diketahui persamaannya gimana. Nah, kita masukin saja ke persamaan Van Hoff. Nanti kan yang ditanya ini delta H. Nah, delta H kita udah tahu kalau delta H per R, min delta H per R itu nilainya sekian. Sekian. Nah, tinggal masukin saja ke persamaannya dan dihasilkan delta H, tinggal dikali aja. Hasilnya minus 94829,484. Ingat, ini masih dalam joule per mol. Karena yang diminta ini kilojoule per mol, maka ini coret dulu negatif-negatif. Kita bagi ke 1000. Jadi hasilnya 94,8294. Atau bisa aja 94,83. Bentar. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa hasil integrasi persamaan Clausius-Clapeyron ini dapat diterapkan untuk kesetimbangan pada cair. Ini salah karena persamaan ini digunakan untuk kesetimbangan cair uap. Nah, persamaan tersebut diperoleh langsung dari integrasi persamaan yang persamaan asal tanpa asumsi apapun. Ini juga salah karena biasanya kita pakai asumsi bahwa jika konsentrasi uap sama dengan ideal, maka delta H-nya harus konstan terhadap T. Sehingga jawabannya A, pernyataan dan alasan salah. Lanjut, soal nomor 12. Dalam sistem zat murni atau komponen tunggal, jika derajat kebebasannya adalah 0, maka aturan fasa jika derajat kebebasannya adalah 0 menurut aturan fasa, berapa jumlah fasa dalam sistem tersebut yang berada dalam kesetimbangan? Kita pakai rumus F sama dengan C min P plus 2, di mana kan udah diketahui kalau derajat kebebasannya itu 0. Berarti F sama dengan 0, dan dalam sistem zat murni itu merupakan komponen tunggal. Sehingga kita masukin saja 0 sama dengan karena derajat komponennya tunggal, C-nya bernilai 1 min P plus 2. P sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Lanjut nomor 13. Pada diagram fasa tersebut menunjukkan diagram fasa suatu zat murni pada bilangan Tp. Manakah dari pernyataan berikut yang dapat mengenai diagram di atas? Nah, itu merupakan diagram fasa diagram fasa suatu zat murni, di mana titik A ini menandakan bahwa dia berada di dalam wilayah, bukan pada garis ini, tapi dia berada di wilayah, sehingga dia merupakan titik yang mewakilkan satu fasa. Nah, pada titik B itu berada di daerah bawah di sini,
yang kemungkinan ini merupakan gas atau cair. Ini tergantung posisinya sih sebenarnya. Terus pada dia titik D, dia berada di garis di sini. Nah, yang menunjukkan D itu keseimbangan dua fasa. Nah, pada titik C, dia mengikat tiga garis, dihubungkan tiga garis, satu, satu, dua, tiga. Nah, ini berarti di sini ada tiga fasa seimbang. Tinggal cocokkan saja, di mana yang benar itu yang C, yang D. Di mana titik C mewakili tiga fasa dalam kesetimbangan. Terus, untuk question nomor 14, perubahan titik didih akibat perubahan tekanan dapat dihitung melalui persamaan Clausius-Clapeyron, di mana D ln P per DTB sama dengan delta H per RTB kuadrat. Nah, kita bisa aja pakai rumus yang simple, yaitu ln P1 per P2 per delta H per R dikali 1 per T2 min 1 per T1. Nah, ini kita tulis dulu yang diketahui apa. Yang pertama kan diketahui tekanan udara sebesar 0,75. Ini kita tulis sebagai P2 karena P1-nya tekanan normal yaitu 1 atm. Terus abis itu diketahui juga entalpi penguapan air itu sebesar 40.670 Joule per mol. Dan untuk T1-nya kita pakai 100 derajat Celcius, yaitu titik didih air. Sebenarnya kita harus ubah dulu ke Kelvin, yaitu ditambah 273. Jadi hasilnya 373. Langsung kita, kan yang dicari T2, karena ditanya maka titik didih air di puncak Gunung Bromo adalah, kita pakai persamaan dan P1 per P2 sama dengan min delta H per R kali 1 T per T2 min 1 per T1. Dari sini kita bisa tahu, kita bisa turunin rumusnya 1 per T2 sama dengan 1 per T1 min R per delta H ln P2 per P1. Nah, ini kita masukin aja ininya apa, hasil apa yang udah diketahui. Nah, ini kan masih 1 per T2. Kita cari T2-nya berarti 1 per 2,739 kali 10 pangkat min 3. Ini hasilnya 300 365,096. Nah, ini kan masih dalam derajat Celcius. Terus kita ubah ke Kelvin, berarti dikurangi 273. Nah, hasilnya itu sekitar 92. Ini sama aja sih kalau dibulutin, biasanya 92 Kelvin. Terus untuk yang nomor soal 15 ini tadi sama kayak nomor sebelumnya, kita pakai persamaan F sama dengan C min P plus 2. Tapi di sini yang ditanya itu berapa jumlah derajat kebebasan. Nah, kita tahu untuk sistem air murni itu kan tunggal, berarti C-nya sama dengan 1. Min, karena ini campuran es dan air, maka jumlah P-nya, jumlah fasa fisiknya itu sama dengan 2, tambah 2, hasilnya 1.
Terus buat yang nomor 16, kita tahu bahwa massa padatnya itu 2 gram dan massa pelarutnya itu 25 gram dan memiliki tetapan penurunan titik beku atau KF sama dengan 4,9 K Kelvin kilogram per mol. Besarnya penurunan titik beku yang terjadi adalah 1,62 Kelvin, maka MR daripada padatan tersebut berapa? Nah, kita pakai rumus M sama dengan gram dari padatan dibagi delta T per KF dikali sama massa solvent. Nah, massa solvent ini dalam kilogram. Karena untuk nanti dicoret sama KF-nya. Kita masukin ke dalam rumus dan diketahui MR-nya 241,8 gram per mol. Terus buat yang nomor 17. Oke, sebelum lanjut ke nomor 17, mungkin dari kalian ada yang ditanyain dulu. Oke, aku anggap aman ya. Jadi kita lanjut ke nomor 17. Nah, ini kan manakah di antara pernyataan berikut yang tepat dan berhubungan dengan sifat koligatif? Adapun sifat koligatif ini itu ada beberapa yang termasuk sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap. Kedua, ada kenaikan titik didih. Terus yang ketiga ada penurunan titik beku. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Nah, kita analisis satu-satu bahwa pada NaBr itu mempunyai tekanan uap lebih tinggi dari lautan BaCl2. Emang ini benar ya? Nah, kita analisis satu-satu bahwa NaBr ini, sini aja lihat, NaBr akan terdisosiasi menjadi dua ion, yaitu Na plus dan Br min. Sedangkan BaCl2 akan terdisosiasi menjadi 3 ion, yaitu Ba2 plus 2Cl. Nah, di sini kita bisa lihat kalau lebih banyak partikel, maka sifat koligatif lebih kuat, dan itu menghasilkan tekanan uap lebih rendah. Nah, pada molekul NaBr, ini ionnya lebih sedikit dibanding dengan molekul BaCl2. Maka tekanan uap NaBr itu lebih tinggi daripada tekanan uap BaCl2. Aku tulis. Oke, bahwa berarti pernyataan nomor 1, larutan NaBr mempunyai tekanan uap lebih tinggi dibanding
BaCl2 itu benar adanya. Terus yang kedua, larutan NaOH dalam air membeku pada suhu lebih rendah dari air murni. Ini merupakan penurunan titik beku yang jelas merupakan sifat koligatif tadi, karena memenuhi ini. Terus yang ketiga, penambahan zat terlarut mengakibatkan potensi kimia zat pelarut menjadi turun dan menyebabkan munculnya sifat koligatif. Ini juga pernyataan yang benar karena menurunnya potensial kimia itu pelarut itu penyebab langsung dari sifat koligatif. Dan nomor ketiga, air murni membeku pada suhu yang lebih tinggi dari metanol murni. Ini salah karena ini membandingkan dua pelarut murni, bukan larutan. Ini bukan sifat koligatif. Berarti yang benar adalah nomor 1, 2, 3. Mungkin untuk yang soal teori-teori mungkin bisa saja aku skip ya, karena kalian bisa cari sendiri di internet atau langsung baca buku-buku dari Pak Lukman atau PPT juga. Mungkin di sini aku lebih membahas tentang perhitungannya saja. Untuk nomor 18, suatu protein sebanyak 2,5 gram ini sebagai massa dari zat yang terlarut. Dan massa pelarutnya yaitu menggunakan air dalam air sehingga terbentuk benar-benar. Suatu protein sebanyak 2,5 gram dilarutkan dalam air sehingga terbentuk 250 cm3 larutan. Jika larutan ini memiliki tekanan osmotik sebesar 400 Pascal, maka massa molar protein tersebut adalah, ini dicari MR-nya. Kita tahu dulu massa zat terlarutnya itu 2,5 gram. Nah, dalam volumenya itu 250 cm3, kita ubah ke meter kubik. Terus abis itu tekanan osmotiknya itu sebesar 400 Pascal, dan jangan lupa di dalam rumus tekanan osmotik itu juga mengandung R. Kita juga harus hafal, atau kalian bisa nanti nulis di cheat sheet kalian R itu sama dengan berapa dan juga satuannya. Kita pakai 8,314 dalam satuan Joule per mol Kelvin. Nah, suhunya itu kita pakai suhu ruang yaitu 25 derajat Celcius, diubah ke Kelvin yaitu 258 Kelvin. Langsung aja rumus tekanan osmotik itu N sama dengan PV. Nah, P ini mewakili tekanan osmotik, kelihatan nggak ya? Per RT. Langsung aja dimasukin ke rumusnya. Terus abis itu kita tahu molnya itu 4,036 kali 10 pangkat 5. Nah, kan kita juga tahu rumus MR sama dengan gram per mol. Nah, ini gramnya udah diketahui tadi 2,5 gram dibagi mol yang udah kita cari itu 4,036. Terus didapetin hasil 61942,5. Ini bisa aja nggak sama persis sama jawaban yang di sini, jawaban yang aku dulu, karena bisa aja pembulatannya beda. Oke. Lanjut buat nomor 19, ini teori juga. Bahwa dalam larutan biner yang terdiri dari zat A dan B, hukum Raoult cenderung berlaku ketika larutan berada pada kondisi ideal itu ketika gaya tarik-menarik AA bentar.
Jadi ketika larutan berada pada kondisi ideal, itu gaya tarik menarik antar partikel A, B sama AB itu hampir sama. Agar itu terjadi, maka syarat praktisnya itu kita ketika zat A dan B mempunyai ukuran molekul yang mirip. Karena ketika mereka itu ukuran partikelnya mirip, maka gaya tarik menariknya itu hampir sama kuat. Dan yang kedua, zat A dan B itu mempunyai polaritas yang mirip. Karena misal dua zat nonpolar dan nonpolar, maka dia akan sangat mendekati gas ideal. Terus misal juga ada zat polar sama polar, maka dia akan interaksinya sangat mirip. Berarti kayak zat A dan zat B itu harus memiliki polaritas mirip, misal non-polar, polar-polar. Misal, tapi kalau non-polar-polar itu dia akan menyimpang dari eh, hukum Raoult karena polaritasnya itu beda, kan dia berlawanan. Sehingga terus sehingga dapat disimpulkan bahwa eh, XA ini, jawaban nomor 19 itu C, di mana XA menuju 1 interaksi antara AA menemui C, AB, dan BB. Mungkin untuk teori, aku nggak bisa jelasin banyak karena nanti makan waktu banyak ya. Nanti kalian bisa cari sendiri di internet ataupun buku juga. Yang nomor 20, tekanan osmotik adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat terlarut terhadap membran semi permeabel. Sebab potensial kimia zat pelarut dalam larutan dapat ditingkatkan dengan menaikkan tekanan. Bentar. Nah, pada tekanan osmotik ini benar karena tekanan osmotik itu muncul karena perbedaan potensial kimia pelarut. Akibatnya adanya akan terjadi zat yang terlarut. Terus yang kedua, potensial kimia zat pelarut dalam larutan, maaf. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat terlarut terhadap membran semi-permeabel. Ini salah karena tekanan osmotik itu ternyata bukan tekanan yang dihasilkan oleh zat terlarut, tetapi dia tuh tekanan eksternal yang harus diberikan supaya osmosisnya tuh berhenti. Jadi tekanan osmotik itu tekanan dari luar yang mencegah masuknya air. Terus potensial kimia zat pelarut dalam larutan dapat ditingkatkan dengan menaikkan tekanan. Ini benar karena dalam termodinamika itu kita bisa tahu kalau dV per dP bisa dari nol, yang dimana dengan meningkatnya tekanan maka akan menaikkan potensial kimia. Jadi jawabannya salah, pernyataan salah dan alasan benar. Terus untuk yang nomor 21, untuk larutan biner dengan jumlah mol komponen B adalah 10 kali jumlah mol komponen A. Berarti NB sama dengan 10 Na. Suatu perubahan kecil pada suhu dan tekanan tetap mengakibatkan perubahan potensial kimia komponen A sebesar plus 12 Joule per mol. Berarti kita tulis D potensial A sama dengan plus 12 Joule per mol.
Pada saat yang sama, berdasarkan persamaan Gibbs Duham, maka perubahan potensial kimia untuk komponen B adalah kita pakai persamaan Gibbs di mana Na sama dengan Na dikali potensial kim, potensial kimia komponen ditambah Nb dikali potensial kimia komponen B sama dengan 10. Kita udah tahu Nb sama dengan 10 Na. Berarti Na ini tetap potensial komponen A-nya 12 ditambah yang ditanya. Nah, ini berarti 12. Na plus 10 Na dikali N B sama dengan 0. 10 Na. Ini Na-nya bisa kita coret. Jadi buat perubahan potensial kimia untuk komponen B sebesar minus 1,2 Joule per mol. Nah, untuk soal nomor 22, ini kalian harus teliti dalam pembacaan kurvanya, karena di sini itu kita tahu bahwa persentase dari bentar. Nah, ini kita harus tahu di mana persentase C di zona X itu. Ini dalam fase cair. Nah, pada gambar ini, titik C ini berada sekitar 1/4 dari jarak ke kanan dari angka 0, dari sini. Nah, kita anggap ini kita anggap nilai ini tuh sebagai nilai X1. Nah, kita tahu rumus fraksi mol XA sama dengan 1 min XB. Nah, ini untuk mol sebentar, yang 40 berarti ini untuk mol benzen. Yang XA ini untuk mol toluen. A sama dengan 1 min 0,25 sama dengan 0,75. Nah, kita masukin ke persamaan ini. Aku salin aja di sini. DC sama dengan XI P X1 P1 ditambah X2 P2. X1 kita pakai yang benzen 0,25. Tekanannya benzen itu 40.
ditambah fraksi molnya toluen 0,75 dikali tekanannya toluen 20. Nanti kita dapat hasilnya 25 Oke, mungkin dari sini ada yang tanyain dulu. Mungkin langsung saja ya next ke soal berikutnya. Ketika zat A dan B dicampur untuk membentuk larutan, tekanan uap larutan yang dihasilkan pada suhu T selalu lebih rendah dibanding tekanan uap zat A murni pada suhu T. Ini nggak benar karena keadaan ini bisa aja terjadi kalau zat B-nya itu zat yang non volatil. Ketika non volatil. Nah, atau ini juga bisa terjadi ketika larutannya itu ideal dan yang jadi pelarut utamanya itu yang si A, zat A. Nah, tapi kan nggak selalu keadaan itu seperti ini ya. Jadi kayak pernyataan ini kurang tepat. Terus sebabnya penambahan zat terlarut non-volatil ke dalam zat pelarut murni pada suhu tetap selalu berakibat pada penurunan tekanan uap. Ini benar karena sesuai sama rumus P sama dengan X pelarut dikali tekanan murni pelarut. Karena fraksi mol pelarut lebih dari 1, maka P-nya lebih kecil dari P murni. Dan ini hanya berlaku pada zat yang non-volatil. Berarti alasannya benar. Jadi jawabannya pernyataan salah dan alasan benar. Yang soal ini sama persis kayak nomor ini 22 caranya. Nanti kalian coba-coba aja. Ini rumusnya. Ini kita pakai yang udah diketahui, yaitu pakai fraksi molnya itu yang rumusnya Na per rumusnya itu pakai yang ya yang XA fraksi mol sama dengan Na per N total. Nah, untuk XB juga gitu, NB per N total. Nanti kalian cari dulu satu-satu XA sama XB dari, misal kalian pakai XA itu buat benzen. Ya, terus yang XB itu pakai buat toluen. Terus kalau udah dicari, tinggal masukin ke persamaan ini, nanti ketemu hasilnya 28. Terus untuk question nomor 25, ini pada suhu 90 derajat Celcius, ketahui suhunya 90 derajat Celcius, tekanan uap metil benzen murni
53,3 kilopascal dan tekanan 1,2 dimetil dengan 20 kilopascal. Nah, dua-duanya ini mendidih pada suhu 90 derajat ketika tekanannya 0,50 atm. Berarti P totalnya itu 0,50 atm. Nah, ini kita ubah ke pascal, kilopascal dikali 101,325 kalau nggak salah. Nanti kalian cari tahu ya ini benar atau enggak. Sama dengan sekitar 50,663 kilo pascal. Nah, ini pakai rumus yang tetap sama dengan maksimal A tekanan A ditambah tekanan XA salah. 1 min Jadi kalian masukin metodenya udah diketahui 50,663 terus fraksi mol A ini yang ditanya ya. Tekanan A kita pakai tekanannya yang A itu metil benzen, jadi 53,3 kilopascal ditambah 1 min XA PB tekanannya ini bisa salah. 20. Nah, nanti kalian masukin aja terus ketemu A-nya itu 0,92. Terus lanjut yang nomor 26. Dimulai dari pelarut murni X1 sama dengan 1. Saat ditambah zat terlarut, larutan elektrolit lebih cepat menyimpang dari larutan ideal dibanding dengan larutan non-elektrolit. Pernyataannya benar karena zat elektrolit nanti akan terdisosiasi menjadi ion yang akan ion-ion tersebut akan berinteraksi dengan ion pelarut yang sangat kuat. Jadi interaksi antara ion-ion dan ion pelarut itu bakal sangat kuat. Nah, bahkan pada konsentrasi yang kecil pun perilaku larutannya itu sudah tidak ideal. Tapi pada yang larutan non-elektrolit, dia itu biasanya tetap mendekati mendekati ideal sampai konsentrasinya itu cukup besar. Terus buat yang alasannya berbeda dengan gaya van der Waals, gaya Coulomb antar ion adalah gaya jarak jauh, sehingga asumsi tidak ada interaksi antar zat terlarut cepat tidak berlaku. Ini juga benar karena gaya van der Waals itu dilihat dari gaya dipol-dipol, dan gaya dipol-dipol itu cepat melemah yang kalau jangkauannya itu pendek. Terus sedangkan gaya Coulomb itu interaksi antara muatan positif dan negatif yang memiliki jangkauan jauh dan kuat. Maka nantinya ion-ion yang berinteraksi itu kuat, terus larutan elektrolitnya juga cepat menyimpang dari ideal.
Dan keduanya sangat berhubungan karena eh, elektrolit cepat menyimpang dari ideal itu karena adanya interaksi kolom kuat dan long range yang menyebabkan ketidakideal ketidakidealannya itu cepat muncul. Terus yang nomor 27, kita pakai apa ini? Suatu larutan elektrolit dibuat dengan mencampurkan 10 milimol KCl, 5 milimol MgCl2, dan 5 milimol MgSO4 ke dalam 100 gram air. Menurut teori Debye-Hackel, kekuatan ion berskala molalitas IB dari larutan yang terbentuk adalah, nah, kita diketahui, duh, masa pelarutnya kilogram. Nah, molalitasnya itu, karena ini kan kita ionisasikan dulu masing-masing dari larutannya. Yang pertama ada HCl plus Cl-. Ini dia 10 milimol. Terus yang MgCl2 ya ini 5 milimol. Terus MgSO4 ini juga 5 milimol. Nah, kita ubah 10 milimol ini ke mol. Jadi dibagi dibagi 1000 kalau nggak salah ya. Apa 100 ya? Ya, dibagi 100, 0,1 mol ini. Terus kita bikin kayak tabel gitu sebenarnya biar mudah aja. Ini total molalitasnya. Yang K plus tadi 0,1, Mg2 plusnya tadi 0,05. Terus yang Cl main ini juga 0,05, SO4-nya 0,05.
Karena kan Clmin tuh ada dua. Jadi ini dikali 2, 10. Sebentar, kok aku lupa ya. Ah, oh, MG, di sini kan ada MG plus. Di sini juga ada MG plus. Jadi ada 2 MG plus. Di ma- 0,1. Terus di sini juga ada CL min, tapi ini buat yang eh salah. 2 kali 0,05 ini buat yang MgCl2. Terus ditambah di sini juga ada CL min 0,1. Ini dia 0,2 CL minnya. Terus yang SO4 cuma ini doang. Ini doang. Terus yang K plus juga cuma ini doang. Nah, terus abis itu eh, kita buat ini Z-nya. Dia ada berapa muatannya? Z-nya ini kapus kan ada satu. Terus buat Mg2 plus tuh muatannya ada dua. Cl-min juga satu. SO4 2 min 2. Terus abis itu, duh nggak cukup lagi. Hmm, sebenarnya sebelah ya, cuma di sini aja lah. Z kuadratnya, K plus ini 1 kuadrat 1. Mg2 plus 2 kuadrat 4. Cl min 1 kuadrat 1. SO4 2 kuadrat 4. Nah, terus kita tinggal kalikan yang ini aduh, sama ini. Berarti 0,1 kali 1 0,1. Terus 0,1 kali 4 0,4. Terus 0,2 kali 1 0,2. Terus 0,05 kali 4 0,2. Nah, udah. Terus kita tinggal jumlahin semuanya. Ini berapa? Ini sekitar 0,9. Terus habis itu kita masukin ke rumus ionic strength. Nah, rumus ionic strength itu rumusnya setengah dikali jumlah muatannya ini dikali jumlah M kali Z ini, Z kuadrat, hasilnya itu 0,45. Maaf, tadi nyampe mana?
sini. Terus lanjut ke nomor 28, di mana sifat koligatif juga teramati pada larutan non-ideal. Ini pernyataannya benar, karena walaupun larutan non-ideal itu nggak mengikuti hukum Raoult secara keseluruhannya, namun fenomena koligatif itu tetap muncul, karena pada larutan non-ideal itu terjadi tekanan uapnya turun, terus nanti titik didihnya naik, terus titik bekunya juga turun, dan juga terjadi tekanan osmotik. Terus untuk larutan non-ideal, penurunan tekanan uap pelarut memenuhi persamaan delta P sama dengan X kuadrat per tekanan murni. Ini salah karena harusnya ini pada larutan non-ideal itu tekanan uap itu ditentukan oleh aktivitas. Bukan, ini kan hukum Raoult. Sedangkan larutan non-ideal ini nggak mengikuti hukum Raoult, tapi tekanan uapnya itu mengikuti aktivitasnya. Jadi P sama dengan A1 P1. Ini murni. Di mana A1 ini sama dengan ini efek aktivitas larut terus A1 itu rumusnya koefisien aktivitas larut dikali X1 fraksi mol larut. Jadi untuk larutan ideal, tapi ini non ideal sih, gak apa-apa aja buat larutan ideal sama satu, tapi buat larutan non ideal tidak sama dengan satu. Berarti pernyataannya benar dan alasannya salah. Terus yang buat nomor 29, larutan sukrosa dalam air pada suhu 25 derajat Celcius diketahui suhu terus tekanan uap terus tekanan murninya 23,76 Tor. Nah, ini kan maka nilai aktivitas air atau asolven dalam larutan sukrosa ini adalah, ini kita pakai A sama dengan tekanan pelarut per tekanan uap per tekanan uap murni. Tinggal bagi aja.
0,99. Nomor terakhir, untuk larutan non-ideal, koefisien aktivitas pelarutnya menuju 1 ketika fraksi mol pelarut menuju 1. Sebab larutan ideal ditandai dengan koefisien aktivitas yang bernilai 1 dan larutan yang sangat encer memiliki sifat yang menyerupai larutan ideal. Nah, tadi udah dijelasin di sini bahwa buat larutan ideal itu koefisien aktivitasnya menuju 1 benar. Terus ketika fraksi molnya ketika fraksi mol pelarutnya menuju 1, ini benar. Terus larutan ideal ditandai dengan koefisien aktivitas yang bernilai 1, yaitu benar. Dan larutan yang sangat encer memiliki sifat yang menyerupai larutan ideal. Itu benar. Jadi ya, jawabannya benar-benar dan keduanya saling berhubungan. Karena larutan ideal itu ditandai dengan koefisien aktivitas yang menyerupai lautan ideal. Mungkin cukup sekian dari aku. Misal dari kalian ada yang ditanyain, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Kak Bella. Untuk teman-teman semua, apakah ada pertanyaan? Jika terdapat pertanyaan, akan kami tunggu hingga 20.24. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.24, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, dan terutama kepada Kak Bella atas ketersediaannya untuk membagikan ilmu kepada kami. Saya harap ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Kemudian, saya juga ingin izin untuk mengingatkan teman-teman, bisa segera mengisi link kuesioner evaluasi tentoring. Karena tadi kegiatan ini sudah dimulai dengan berdoa, maka dapat ditutup dengan doa juga. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, saya persilahkan kepada Kak Bella, jika terdapat urusan lain maka dapat meninggalkan forum. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Bella karena atas ketersediaannya. Baik, untuk teman-teman semua, saya Ayu Kusnul Khotimah Agustin izin untuk pamit dan menutup kegiatan tentoring pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.